Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah, beserta anak-anakku yang Bapak sangat sayangi dan Bapak cintai. Syukur alhamdulillahi rabbil alamin, karena berkat rahmat Allah dan nikmat Allah yang begitu besar, sehingga kita masih diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih ibadah puasa yang kita kerjakan sampai saat sekarang ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyiral muslimin rahimakumullah. Tiap umat Islam termasuk kita tentu mendambakan kehidupan akhirat yang penuh dengan nikmat surga. Ada banyak riwayat yang membahas tentang surga, mulai dari jenis-jenis surga, isi surga, hingga golongan yang dapat masuk surga. Namun ada yang lebih utama daripada itu. Apa itu? Yaitu ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Surga yang merindukan kita. Siapakah 4 golongan tersebut? Hal ini berdasarkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Al-jannatu mustaqatu ilal arba'ati nafaran. Talil Quran wa hifdil lisan wa mut'imul ji'an wa shaimi fi syahri Ramadan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. 4 golongan tersebut, yang pertama adalah talil Quran. Orang yang senantiasa membaca Al-Quran, gemar membaca Al-Quran. Kita tahu Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pedoman bagi umat manusia. Bahkan kata Rasulullah, begitu besar pahala orang-orang yang membaca Al-Quran, sampai-sampai 1 huruf saja yang kita baca dalam Al-Quran, maka Allah memberikan kebaikan kepadanya, dan 1 kebaikan itu akan berlipat menjadi 10 kebaikan. Dan barang siapa yang membaca dan memahami dan mengamalkannya, maka Al-Quran itu akan datang nanti di akhirat nanti sebagai syafaat kepada orang-orang yang gemar membaca Al-Quran. Oleh karena itu, masih momen daripada bulan Ramadan, kita isi kesempatan ini untuk gemar rajin membaca Al-Quran, termasuk juga mentadabburi isi Al-Quran. Masyiral muslimin rahimakumullah, beserta anak-anakku yang Bapak banggakan. Yang kedua adalah wahifdil lisan. Orang yang selalu menjaga lisannya dari perkataan kotor, mencaci, menghujat, memfitnah, dan semacamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuan menjaga lisannya. Salamatul insan fi hifdil lisan. Pentingnya menjaga lisan,
Sebab lisan diibaratkan pisau yang apabila salah menggunakannya akan melukai banyak orang. Apalagi pada zaman modern ini, ketajaman lisan kadang juga mewujud dalam bentuk aktivitas di media sosial melalui status-status yang ditulis. Sudah mestinya kita sebagai umat Islam membuat status-status yang positif, status-status yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Oleh karena itu, berhati-hatilah terhadap lisan, karena sebuah ucapan bisa menjerumuskan kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita tidak mengetahui sebuah perkara dengan pasti, sebaiknya kita diam saja, dan janganlah kita mengucapkan perkataan yang menyakiti hati orang lain. Sebaliknya, kita juga tidak boleh bercanda candaan yang begitu menyakitkan kepada orang lain. Kenapa demikian? Sebab candaan yang menyakitkan orang lain nanti di akhirat akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan pada tahun ini sepatutnya mendidik kita menjadi hamba-hamba yang bisa menjaga dari dosa-dosa yang diakibatkan oleh lisan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjamin bagi siapa saja yang bisa menjaga lisannya, maka dia berhak meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah, yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga, wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan kepada orang yang kelaparan. Jika kita hanya berpuasa sampai azan maghrib, di luaran sana banyak yang menahan rasa lapar hingga tengah malam, bahkan hingga pagi. Kita sebagai orang muslim dan manusia yang fitrah tentunya memiliki rasa belas kasihan. Kita bertanggung jawab atas keadaan saudara-saudara kita sesama muslim, bahkan sesama manusia di luar sana. Islam adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, tolong menolong, dan saling bertanggung jawab atas sesama. Dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saat ini waktu yang tepat sebagai kaum muslimin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah menunaikan ibadah puasa untuk memberikan sedekah dengan makanan atau bahan makanan pokok kepada keluarga yang tidak mampu, tetangga yang serba kekurangan, teman-teman kita yang lagi kena dampak daripada bencana misalnya, atau kerabat-kerabat yang lain yang sulit dari segi ekonomi atau kena musibah bencana alam. Oleh karena itu, masih momen Ramadan, kita gunakan waktu yang tepat ini untuk membantu mereka yang lagi sedang kesusahan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang terakhir adalah orang-orang yang dirindukan oleh surga adalah wasaumi fi syahri Ramadan. Kita patut bersyukur kepada Allah kita melaksanakan Ramadan pada tahun ini, karena kita belum tentu pada tahun yang akan datang bisa melaksanakan Ramadan seperti saat sekarang ini. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah memberikan kesehatan kepada kita, diberikan umur yang panjang, sehingga kita dipertemukan lagi dengan Ramadan yang tahun akan datang. Maka dari itu, mari kita jaga puasa kita, sehingga puasa kita ada nilai
ada nilai ketakwaan di dalamnya. Ada nilai tujuan daripada puasa Ramadan adalah mencapai takwa yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amaliyah amal Ramadan kita hadirkan agar dirindukan oleh surga. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyediakan pintu khusus bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa, yaitu pintunya namanya Ar-Rayyan. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.